simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Pada 6 Mei, Meriam Utsmani berhasil menghancurkan gerbang Santa Romanus dan prajurit mereka hampir mengalahkan pertahanan di area tersebut pada malam harinya. Namun, Giustiniani datang dan memukul mundur para pasukan Utsmani. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265 pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 20 Mujadil awal 857 Hijriah bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Fatih berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Setelah jatuhnya Konstantinopel, bangsa Eropa berusaha untuk mempertahankan kehidupan ekonominya, politiknya. Maka oleh karena itu bangsa Eropa untuk dapat menguasai perdagangan di luar dari bangsa Eropa itu sendiri, dilaksanakan perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Di dalam perjanjian Tordesillas mengatakan bahwa antara Spanyol dengan Portugis, dalam perjanjiannya dikatakan Spanyol harus menuju ke sebelah barat, sedangkan Portugis menuju ke sebelah timur, dengan harapan di antara kedua bangsa tersebut tidak bertemu karena masih berpandangan kepada teori geosentrisme, bahwa bumi mendatar. Jadi kalau Spanyol ke barat, Portugis ke timur, kedua negara tersebut akan bisa menguasai seluruh dunia tanpa bersentuhan. Nah, inilah alasan perjanjian Tordesillas dilakukan antara Spanyol dengan Portugis untuk menguasai perdagangan dunia internasional. Nah, kemudian dengan adanya perjanjian Tordesillas, perjalanan untuk mengarungi samudra pun dimulai oleh kedua bangsa tersebut, di mana Spanyol seperti Christophorus Columbus menjelajahi Samudra Atlantik dan terbentur dengan benua Amerika. Dan kembali, namun dengan demikian Christophorus Columbus tidak dapat memperkenalkan Amerika, yang nantinya selanjutnya Amerika diperkenalkan oleh Amerigo Vespucci. Dan setelah itulah Amerika bisa dikenal oleh Eropa dan dunia, dan nama Amerigo Vespucci sendirilah yang diabadikan terhadap benua Amerika, yaitu dari Amerigo. Baik, selanjutnya perjalanan dari negara-negara Spanyol seperti yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan, yang juga harus melakukan jalur perdagangan penjelajahan samudra ke arah barat dari Eropa. Jadi dari Samudra Atlantik hingga melampaui sebelah utara daripada Amerika sampai ke Samudra Pasifik dan ke Filipina. Seterusnya dilanjutkan ke Maluku. Nah, ini perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol hingga sampai ke Indonesia, dan Spanyol itu sampai di Indonesia pada tahun 1521. Perjalanan yang sudah disepakati dalam perjanjian Tordesillas, bahwa Spanyol ke barat, Portugis ke timur. Para penjelajah-penjelajah dari Portugis itu adalah Bartolomeus Dias yang pertama sekali melakukan penjelajahan dari Eropa, menelusuri pantai barat Eropa, menelusuri pantai barat Afrika, dan sampai di Tanjung Pengharapan, dan kemudian kembali ke Eropa. Nah, perjalanan daripada Bartolomeus Dias dikatakan Tanjung Pengharapan di ujung daripada Afrika itu karena sudah dekat dengan wilayah penghasil rempah-rempah, sehingga dikatakan Tanjung Pengharapan, walaupun gagal perjalanan samudranya. Nah, kemudian Vasco da Gama mengikuti jalur yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias dan bisa melanjutkannya hingga sampai ke Kalkuta, India, dan kembali ke Eropa.
Namun di Kalkuta, India, ternyata India itu hanya merupakan daerah perdagangan sebagai trans. Kenapa dikatakan trans? Karena sebenarnya di India tidak ditemukan penghasil rempah-rempah. Yang walaupun rempah-rempah ada di India, itu semuanya masih datang dari sebelah timur India sendiri. Sehingga Vasco da Gama belum berhasil untuk menemukan penghasil rempah-rempah secara langsung. Perjalanan daripada Vasco da Gama kemudian dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque untuk menuju Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah dengan mengikuti perjalanan yang dilakukan Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque bisa sampai ke Indonesia, yaitu Selat Malaka pada tahun 1511. Jadi sebenarnya tahun 1511 merupakan tahun pertama sekali bangsa Eropa langsung datang ke Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah. Dan ternyata di Malaka juga tidak ditemukan rempah-rempah yang banyak. Tidak ditemukan rempah-rempah yang mereka inginkan. Sehingga pada tahun 1512 perjalanan dilanjutkan sampai ke Maluku, dan sampai di Maluku pada tahun 1512. Nah, ini awal dikenalnya Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah secara langsung. Mereka berhasil membawa rempah-rempah yang sangat banyak dari daerah Maluku dan kembali ke Eropa. Portugis bergabung dengan Uli V, sedangkan Spanyol bergabung dengan Uli Siwa yang ada di Maluku. Jadi keadaan itu sangat mendukung di antara mereka. Baik, selanjutnya kita lihat bahwa Portugis masuk ke Indonesia, memperkenalkan Indonesia ke Eropa. Keberhasilan daripada Alfonso de Albuquerque inilah yang mengakibatkan Indonesia semakin dikenal. Maka semua bangsa di Eropa berlomba-lomba untuk datang ke wilayah Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, karena Indonesia adalah merupakan penghasil rempah-rempah yang secara kualitas dan kuantitas semuanya ada di Indonesia. Maka oleh karena itu, latar belakang Indonesia terjajah adalah diawali dengan penjelajahan samudra, keberhasilan daripada Alfonso de Albuquerque yang diikuti selanjutnya oleh para bangsa-bangsa lain. Nah, akan kita lanjutkan penjelajahan samudra selanjutnya, yaitu yang dilakukan oleh bangsa Belanda ke Indonesia dan sebagai awal Indonesia terjajah. Demikianlah pembelajaran IPS kali ini. Nah, untuk menyimak materi-materi selanjutnya, tetap kunjungi channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. IPS, yes, yes, yes. Terima